Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kajian Bahasa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Alisnaini dengan NIM A1D1200006. Baiklah, di sini kita akan membahas asal-usul bahasa. Apakah bahasa itu tercipta dengan sendirinya? Apakah bahasa itu diciptakan oleh seorang? Kemudian, apa sih perbedaan bahasa manusia dan bahasa hewan? Dan kemudian, bagaimana sih awal munculnya, awal terciptanya bahasa Indonesia? Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam topik. Yang pertama, asal-usul bahasa. Bahasa ditemukan di benua Afrika pada 60.000 sampai 100.000 sebelum Masehi. Dan ditemukan oleh seorang ilmuwan bahasa yang bernama Noam Chomsky. Ada beberapa teori yang menjelaskan asal-usul bahasa. Yang pertama, Bow Wow teori, di mana di teori ini dijelaskan bahwa bahasa berasal dari imitasi suara hewan, seperti suara anjing, guk guk, suara ayam, maupun suara kucing, meong. Adapun teori yang kedua yaitu pupuk teori. Teori ini menyatakan bahasa berasal dari respon suara terhadap rasa sakit, seperti pada saat kita dicubit dan kita merespon dengan suara ah atau suara kesakitan. Adapun teori yang ketiga yaitu Yo He Ho teori, di mana teori ini menyatakan bahwa bahasa berasal dari suatu koordinasi. Yang dimaksud bahasa berasal dari suatu koordinasi adalah seperti pada saat kita melakukan suatu ajakan untuk bersuara seperti hu seperti orang hutan itu, maka yang lain akan mengikuti. Itulah yang dimaksud dengan bahasa berasal dari suatu koordinasi. Yang keempat ada Lala teori, di mana teori ini menyatakan bahwa bahasa berasal dari saat bermain atau bermusik, di mana teori menyatakan bahwa bahasa berasal dari suara musik piano, musik gitar, dan musik lain-lainnya. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang evolusi bahasa manusia. Yang pertama, bahasa tidaklah muncul sendiri, melainkan diciptakan oleh makhluk hidup. Namun siapakah pencipta bahasa tersebut? Jawabannya adalah semua manusia dapat menciptakan bahasa. Telah dijelaskan bahwa manusia memiliki otak kiri dan otak kanan. Yang mencerna kita untuk berbahasa adalah otak kiri, di mana kita dapat menciptakan bahasa-bahasa baru atau productivity yang akan kita jelaskan dalam materi yang selanjutnya. Yang kedua, menurut Westburn 1973 ayat 129, bahasa manusia berevolusi melalui otak atau pikiran yang dimiliki oleh manusia, dan selama manusia masih memiliki pikiran akan tercipta bahasa-bahasa baru. Seperti pada saat ini banyak sekali ya, seperti banyak kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada saat ini, seperti ada bahasa gaul seperti anjay yang diambil dari nama binatang anjing dan menjadi kontroversi pada saat ini. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan bahasa manusia dan bahasa hewan. Yang pertama ada displacement. Oke, displacement. Apa arti displacement? Displacement adalah penggantian. Hewan hanya memiliki satu bahasa. Contoh, kucing. Kucing hanya bisa menyebut meong, meong. Sedangkan manusia, coba kita tanya pada kucing. Kucing sudah makan? Jawabannya tetap meong. Akan tetapi manusia dapat mengganti bahasanya. Lain yang kita tanyakan pada manusia, lain pula jawaban yang akan diberikan oleh manusia. Seperti jikalau kita menanyakan pada manusia, apakah manusia sudah makan? Ya, saya sudah makan. Dan pertanyaan yang lain akan dijawab dengan jawaban lain, seperti apakah manusia sudah minum, dan manusia tersebut akan menjawab, ya, saya sudah minum. Yang kedua ada arbitrariness. Yang ketiga ada productivity, yang artinya menghasilkan. Telah dijelaskan dalam materi yang sebelumnya bahwa manusia selalu dapat menciptakan bahasa baru. Selagi manusia mempunyai akal pikiran, mempunyai otak,
manusia akan menciptakan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa modern yang kekinian. Itulah yang terjadi pada saat zaman ini. Yang keempat ada cultural transmission, yang artinya bahasa itu tidak diturunkan oleh ibu atau orang tua kita. Akan tetapi bahasa itu kita dapat dari budaya atau tempat tinggal kita sendiri. Seperti kita tinggal di bahasa Indonesia, tentunya kita akan memakai bahasa Indonesia. Walaupun kita orang Indonesia, jikalau lingkungan kita lahir di negara lain, seperti kita lahir di Amerika Serikat, otomatis kita akan memakai bahasa orang tersebut, tidak memakai bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita. Materi yang selanjutnya yaitu sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan evolusi bahasa Melayu. Akan saya jelaskan sedikit. Pada zaman dahulu, bahasa Melayu merupakan bahasa pokok yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya di bangsa Indonesia, akan tetapi menyeluruh di Asia Tenggara. Karena apa? Pada saat zaman dahulu, orang berdagang antar negara di suatu kelautan itu menggunakan bahasa Melayu. Dan itu diaplikasikan ke dalam bentuk bahasa Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dijadikan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Baiklah sobat-sobat, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.